Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Angkolodia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, sudah ditemani oleh salah satu associate facilitator kita, yaitu Ibu Paramita Devi PMP. Halo Bu Devi. Hai Mbak Baby. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Mbak Baby gimana? Baik, Alhamdulillah sehat. Bu, masih WFH di rumah aja? Masih, setahun udah anniversary loh kita, work from home loh ini. Iya, udah ulang tahun aja nih Bu. Udah ulang tahun. Udah gak inget waktu, udah lupa deh gitu ya, udah berapa lama gak berasa. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih ya Bu, soal nggak berasa waktu, aku ada mau bahas soal terkait waktu, maintenance video per 3 tahun dan segala macam gitu. Tapi sebelum kita mulai, boleh nih barangkali rekan-rekan profesional ada yang belum menyaksikan video kita sebelum-sebelumnya, boleh kenalan ya Bu Devi ini sebenarnya siapa sih? Sekarang kesibukannya apa? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Baby. Senang sekali ini udah Dynamic Talk saya yang keberapa ya? Udah ngisi beberapa kali ya di YouTube-nya Deco Learning gitu kan. Jadi kalau dulu yang awal-awal saya pernah ngisi gimana waktu itu saya dapat sertifikasi PMP. Di situ saya cerita kalau saya itu sudah beberapa tahun juga bergelut di dunia project gitu ya, udah beberapa tahun dan akhirnya tertarik untuk mengambil sertifikasi PMP. Waktu itu saya dapatnya tahun 2017. Nah, sesi ini saya mendapatkan kesempatan juga dari Deco Learning untuk menyampaikan gitu ya, gimana sih caranya maintain sertifikasi itu gitu loh. Apakah sertifikasi itu berlaku selamanya atau enggak gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Sebenarnya kesibukan saya sendiri juga akan berkaitan tuh dengan cara saya memaintain PMP karena ternyata ya nanti kita lanjutkan obrolannya ya nanti ya. Boleh lanjut. Jadi kalau tadi Mbak Baby sempat cerita kan, jadi kalau ada expirednya gitu ya, jadi ada waktunya si sertifikasi PMP ini ada waktunya gitu. Jadi waktu pas kita ambil juga kita udah aware bahwa sertifikasi PMP ini berlakunya satu cycle. Kalau di PMI itu Project Management Institute ngomongnya itu satu cycle ya. Satu cycle itu berlaku selama 3 tahun gitu ya, dan diperpanjangnya atau di maintainnya selama per cycle gitu ya. Jadi per 3 tahun gitu ya. Beda dengan misalkan sertifikasi lain ya, misalkan CAPM gitu ya. Kalau CAPM tidak ada konsep cycle gitu ya. Jadi 5 tahun habis. Kalau sekarang cycle. Oh, cycle ya namanya ya. Sekarang per 3 tahun bisa di-maintain CAPM juga. Oh, itu aku baru tahu tuh. Tapi CAPM itu konsepnya bukan maintain PGU ya, kalau nggak salah tes lagi ya, atau gimana sih? Sekarang maintain video. Oh, oke. Itu aku baru update tuh. Ini fungsinya aku mengisi Dynamic Talk salah satunya ini ya, buat sharing juga ya gitu ya. Jadi cuman bedanya mungkin jadinya jumlah tahunnya ya. Kalau PMP itu 3 tahun, kalau CAPM 5 tahun, tetap 5 tahun gitu ya. Sekarang per 3 tahun juga. Cuma jumlah videonya kalau nggak salah yang beda. Oke, itu berarti lengkapnya ada di pmi.com ya sebenarnya. Betul, pmi.org. ORG salah. pmi.org nanti mau lihat. Terus sama sertifikasi lainnya juga ada beda-beda ya, yang kayak misalkan yang agile atau yang risk management ya, bisa dilihat di situ. Cuman kalau PMP ya itu tadi tetap dari dulu ya sampai sekarang tidak ada perubahan ya, jadi tetap di 3 tahun gitu kan. Terus tadi ngomong Mbak Baby ngomong video itu apa gitu ya. Video itu singkatan Professional Development Unit. Professional Development Unit apa gitu kan. Itu unitnya itu satuannya dalam jam. Jadi kenapa dibilang unitnya dalam jam gitu. Jadi nanti kita menghitungnya juga per jam.
Terus apalagi ya? Nah, kalau PMP itu jumlah video yang di-maintain dalam 3 tahun itu adalah 60 video. Atau bisa dibilang 60 jam ya, 60 jam. Jadi kayak sebenarnya konsepnya sama seperti SKS ya mungkin ya, kalau kuliah itu SKS gitu ya. Satu SKS? Ya, satu SKS. Ini satu video gitu. Satu video sama dengan 1 jam. Oke. Berarti tadi 60 video, 60 jam selama satu cycle yang 3 tahun gitu Tuh, ya? selama satu cycle 3 tahun tidak ada batasan apakah nanti dibagi rata 20 gitu ya. Misalkan per tahunnya 20 atau gimana. Nggak ada batasan. Ya pokoknya dalam 3 tahun itu 60 video terkumpul untuk kita bisa merupakan salah satu syarat kita bisa memperpanjang. Oh, berarti misalnya udah kekumpul 60 video di tahun pertama pun, atau nanti ngumpulin di ujung tahun terakhir juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena dia range-nya di dalam tahun itu, yang penting di dalam 3 tahun itu terpenuhi. Nah, kalau dapatnya 60 video itu atau 60 jam itu caranya gimana? Nah, kalau sebelum ke caranya itu mungkin ini kali ya, kita menjelaskan konsep videonya dulu kali ya. Oke. Video itu tadi kan professional development. Otomatis hal-hal yang berhubungan dengan profesi sebagai PM. Kan PMP itu didapatkan oleh seorang PM. Jadi video sendiri itu bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan. Contohnya bekerja, misalkan bekerja atau mengambil training gitu. Jadi kayak belajar belajar soft skill yang berhubungan dengan project management atau mengajar atau mengisi dynamic talk seperti ini. Itu juga merupakan bagian dari pengembangan seorang PM yang dihitung videonya gitu. Atau ada satu lagi yang biasanya jarang diambil oleh beberapa PM, yaitu kegiatan volunteer sebenarnya. Volunteer. Nah, biasanya kan di satu negara itu ada asosiasinya nih, kayak misalkan di Indonesia ada Indonesia chapter gitu ya. Jadi ada volunteer untuk misalkan IO-nya gitu ya, untuk kepanitiaan acara-acara, itu juga bisa dihitung sebagai professional development unit gitu Mbak Desi. Jadi caranya macam-macam ya Bu ya tadi ya? Iya. Caranya macam-macam. Jadi garis besarnya sendiri sih PMI membagi dalam 2 kategori gitu ya. Apa tuh? Edukasi sama giving back. Giving back to profession as a PM. Kalau edukasi tadi seperti yang saya contohin ya, belajar mengajar, seminar, workshop apa ya gitu ya. Maksudnya yang sifatnya adalah learning gitu ya, self learning juga ya, misalkan kayak baca buku. Terus online learning sekarang kan karena tidak ada tatap muka nih, misalkan training online learning itu juga ada. Jadi beberapa provider gitu ya menyediakan perhitungan videonya gitu. Perhitungan videonya, kalau ikut online learning ini dapat video sih. Jadi nggak mesti yang teknis gitu, nggak mesti yang teknis PM, kadang-kadang soft skill atau misalkan kayak Excel gitu ya, Microsoft Project gitu, itu ada beberapa provider yang menyediakan itu. Jadi jumlah videonya kalau mengikuti ini berapa gitu. Terus kalau yang give back itu tadi yang saya sempat sebutin, jadi kayak volunteer, terus kerja as a PM gitu ya. Itu giving back namanya, atau mentoring. Tapi kalau misalkan tadi misalnya education ikut webinar kayak gitu, apakah hanya ibaratnya kayak di provider tertentu yang emang bisa ngasih video, atau kita boleh ikut umum aja? Nanti cara ngeklaimnya gimana? Nah, ini ada satu konsep lagi dalam PMP yang diperkenalkan untuk menghitung video, namanya itu PMI Talent Triangle. PMI Talent Triangle ada di websitenya pmi.org juga. Jadi filosofinya adalah sebenarnya seorang PM itu harus memiliki atau harus punya balance 3 skill utama. Yang pertama technicalnya sendiri, technical projectnya. Terus leadership, otomatis ya karena managing kan, jadi harus punya skill leadership. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah strategic atau business management. Karena hubungan project itu kan pasti erat kaitannya dengan hubungan bisnis pasti. Jadi kayak orang bikin project pasti ada efeknya atau ada dampaknya kepada bisnis atau strategi perusahaan. Nanti kita konkretnya, cara ngitungnya kita bisa lihat sih, nanti kita akan demo sedikit ya. Siap. Kembali ke pertanyaan Mbak Baby, gimana cara ngitungnya? Tidak
gimana cara ngitungnya atau harus provider yang license ya? Enggak sih sebenarnya. Jadi PMI tidak membatasi di situ. Jadi sebenarnya itu kembali ke self judgment-nya seorang PM, apakah topik-topik ini bisa dihitung sebagai PDU, dan masing-masing technical skill ya, technical leadership atau strategic itu berapa poin sih gitu ya. Misalkan kan tadi PDU satuannya 1 jam nih. Dalam 1 jam itu kira-kira bobot teknikalnya itu berapa jam, bobot leadershipnya berapa jam gitu. Strategiknya berapa jam, atau itu hanya teknikal aja. Nah itu kembalikan lagi ke self judgment masing-masing PM. Kalau misalkan training providernya tidak menyediakan. Jadi kalau kita identify sendiri gitu ya Bu ya, training apa, apakah ada sisi teknikalnya, ada leadershipnya, atau semua teknikal misalnya gitu ya? Betul sekali. Jadi itu benar-benar self judgment dan tidak akan di-verify oleh PMI gitu. Jadi benar-benar self assessment aja. Asik. Tapi sebenarnya ada begini tuh manfaatnya apa sih? Maksudnya gini, kita kan udah persiapan nih mau ujian ya, udah belajar, udah training, latihan segala macem gitu. Terus ujiannya pun tes lagi pula gitu, tes segala macam gitu. Nah nanti udah selesai, kenapa masih harus begini gitu? Kan mungkin orang ada yang bertanya-tanya ya, kenapa nggak udah tes lulus udah selesai gitu? Sebenarnya ini kan konsep sertifikasi itu sebenarnya ini nggak cuman pendidikan berkelanjutan ya. Ini kalau saya sebutannya pendidikan berkelanjutan ini tidak hanya di PMP sebenarnya, tidak hanya di standarisasi oleh PMI gitu ya, tapi sertifikasi lain juga mewajibkan kita untuk mengambil namanya pendidikan berkelanjutan. Kalau menurut pendapat saya, ini ya cara kasarnya kalau nggak dipakai, kalau nggak asah, otomatis lupa kan gitu ya. Sedangkan PMP itu teorinya banyak sekali dong, dan multidisiplin gitu ya. Ada keuangannya ada gitu kan, scheduling ada gitu, terus teknikal kan, IT kadang-kadang ada, statistik ada gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang mesti kita refresh. Terus juga bertambahnya usia kan ya, kalau misalkan nggak ingetin gitu ya, nggak di remind itu bisa lupa. Nah menurut saya sih itu ya. Jadi memang pendidikan ini berkelanjutan dan juga untuk mengupdate. Jadi kayak misalkan saya baru tahu dari Mbak Baby kalau CAPM ternyata sekarang konsepnya cycle. Nah kayak gitu sih baru tahu gitu kan. Kalau saya misalkan nggak ngisi ini juga, saya juga nggak ngeh gitu kan, karena nggak dalam radar saya tuh CAPM. Karena biasanya kan kalau udah PMP itu ya udah gitu kan, CAPM udah nggak perlu. Iya benar-benar. Iya sih, supaya kitanya juga tetap up to date gitu ya Bu ya. Nah Bu, ya udah kalau gitu kita tadi udah tahu nih sebenarnya apa sih manfaatnya untuk maintenance ini, terus apa aja yang bisa dilakuin. Nah kalau nanti teman-teman nih udah ikut webinar, udah ikut training, udah ngejalanin project, giving back dan segala macam, boleh dong Bu, sekarang kita mulai memasuki gimana caranya ngeklaim. Oke, ini saya coba share screen saya ya. Ini jadi ini saya login ke pmi.org. Ini harusnya seorang PMP harusnya punya ya, karena waktu pas daftar sertifikasi pun harus udah bikin kan. Jadi kita login aja. Jadi di halaman My PMI gitu ya, di bagian My PMI kita bisa klik dan kita bisa lihat di dashboard. Dari dashboard itu kita bisa tahu sih kita punya sertifikasi apa aja gitu ya. Kalau saya kebetulan di sini baru punyanya 1 gitu ya, PMP gitu. Jadi baru punyanya 1 PMP. Jadi kita bisa lihat nih di sini. Nah kebetulan saya nggak bisa nyontohin kalau belum berpanjang ya. Ini contoh saya setelah perpanjang. Jadi waktu itu kan saya dapatnya 2017. Satu cycle-nya berarti berakhir di 2020. Ya. Saya baru perpanjang di Oktober kemarin, akhir Oktober tahun 2020. Waktu saya perpanjang, otomatis langsung bertambah. Jadi 3 tahun lagi. Berarti sekarang sudah berlaku sampai 2023. Jadi ini cycle kedua saya nih. Jadi ini cycle kedua saya. Jadi bisa dilihat nih. Jadi 60 di sini bisa dilihat ya di jumlah PDU yang telah saya dapatkan dari awal cycle. Jadi sejak Oktober 2020 sampai tanggal sekarang saya sudah mengumpulkan 10,25 PDU dari 60 PDU yang diwajibkan gitu.
Jadi berapa persen tadi yang saya sempat sampaikan ada 2 kategori kan ya, edukasi dan giving back. Berapa yang sifatnya edukasi, berapa yang sifatnya giving back gitu ya. Nah di sini menunya sebenarnya cukup simpel, menurut saya cukup user friendly gitu ya, orang pasti bisa lah langsung pakai. Dan di PMI ini bagusnya adalah dia menjelaskan cara pengisiannya juga langsung. Jadi dia tinggal hover aja, misalkan kayak education gitu ya, yang dimaksud education apa, nanti kita bisa klik help gitu ya, giving back apa, bisa klik help. Iya. Dan ada status gitu ya. Ini maksudnya in a good standing, berarti itu masih on track gitu ya, masih on track. Nanti kalau misalkan ada udah dekat, dia akan PMI akan kirim reminder. Jadi 30 hari sebelum expire itu PMI akan kirim reminder ke email kita yang terregister. Jadi sertifikasi kamu 30 hari lagi udah expired loh. Tolong di report videonya gitu ya. Nah, cara reportnya kita tinggal klik aja sebenarnya di sini kan ada button ini ya, report video gitu ya. Kita klik. Ini mohon maaf ya, internetnya ya biasa ini kendala negara berkembang ya internet. Jadi di sini ada menu report video. Tetap ya sama mereka dibagi 2, jadi edukasi sama giving back gitu ya. Terus, untuk masing-masing juga tipe pembelajaran atau tipe pekerjaannya juga udah dipisah-pisahin. Misalkan kayak di edukasi gitu, sifatnya apa? Apakah training, apakah organization meeting, atau online or digital media, atau reading book. Nah, gitu. Misalkan kayak online digital media tadi yang sudah sempat kita share itu, kalau misalnya online learning gitu ya, itu bisa kita masukin di sini. Pre-recorded webinar, podcast, atau digital recording, atau seperti yang pernah saya lakukan di Deco Learning waktu itu kan mengisi di virtual learning ya, itu bisa dimasukin ke sini. Misalnya saya contohkan ya satu ya, misalkan online or digital media, kita klik di situ. Nanti ada keterangan providernya siapa, misalkan digital learning gitu ya, terus title webinarnya apa diisi, terus deskripsi singkat. Jadi webinar itu tentang apa gitu ya, singkat aja. Terus kalau di-upload secara online misalkan YouTube atau misalkan Facebook, kita bisa taruh di sini. Terus kapan penyelenggaraannya gitu ya, kapan mulai, kapan selesai. Nah, yang tadi sempat kita ngomongin nih. Jadi yang self calculate itu ya, self assessment untuk video ini, misalkan saya mengisi 1 jam webinar tentang soft skill yang dibutuhkan oleh seorang PMP gitu ya. Saya harus bisa ngasih judgement berapa lama kira-kira, atau kita bobotkan lah ya istilahnya, yang sifatnya di situ technical, leadership, atau strategic. Nah, kebetulan waktu saya mengisikan yang soft skill itu, saya menitik beratkan di leadership gitu, di leadership, karena memang kan isinya tidak ada yang teknikal. Jadi di teknikalnya bisa diisi 0 gitu ya, leadershipnya diisi misalkan full leadership ya, misalkan 1 gitu. Jadi total videonya akan 1, jadi diisi 0, ini diisi. Ini jadi dia satuannya mulai dari 1/4 sampai 1/4 lah, per 1/4, jadi per 0,25 gitu ya ini. Jadi terus nanti total videonya berapa? 1. Jadi nanti nah terus kita klik agree, kita submit. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Dan ini tidak ada pengecekan pengecek atau audit gitulah ya dari PMI, tapi membutuhkan approval memang. Cuman approvalnya saya rasa sih otomatis ya. Jadi untuk video yang kecil gitu ya, misalnya di bawah berapa saya lupa ya, mungkin di bawah 20 atau 15 gitu ya, atau berapa ya saya agak lupa, itu kayak cepet banget gitu di approve. Jadi kayak hampir otomatis gitu. Approvalnya itu dari PMI-nya gitu? PMI, jadi 1 hari mungkin ya, 1 hari. Jadi setelah kita masukin, kita nunggu beberapa saat, terus nanti baru ke total di yang dashboard tadi.
total interest baru muncul gitu. Jadi nggak langsung kita masukin langsung muncul, tapi harus ada approval gitu. Nih, work as practitioner misalkan di sisi giving back. Nah, ini tuh ada semacam apa tuh ya namanya disclaimer gitu ya. Disclaimer bahwa ada maksimum. Kita kalau klik ya, ada maksimum PDU yang bisa diklaim seorang practitioner selama 3 tahun. Oh iya ya, karena dipikir-pikir kalau ngandelin kerja 60 jam udah pasti lebih. udah pasti lebih. Jadi ini mesti dicek lagi karena ini. Jadi di sini ini keterangan PDU yang triangle itu tadi ada di sini juga. Di sini kita juga mesti ngecek. Jadi si PMI itu kan suka ada perubahan di sini. Jadi kita mesti ngecek di tahun ini itu berapa sih yang bisa diklaim as a practitioner gitu ya maksimum. Karena nggak bisa 60. Jadi harus istilahnya dia maintain balance sih sebenarnya antara education sama giving back. Jadi kalau as a practitioner mungkin sifatnya kan repetitif gitu, maksudnya mungkin proyeknya juga nggak terlalu bervariasi gitu. Jadi mereka mau membatasi bahwa seorang BM itu harus tetap ke yang lain gitu ya, baca buku juga mesti tetap update gitu, nggak cuman hanya dari kerja aja gitu. Jadi harus melakukan tipe-tipe pengembangan yang lain, nggak cuma bekerja aja. Jadi menurut saya sih filosofinya seperti itu ya. Saya agak lupa ya itu maksimumnya, tapi belasan sih, 8 atau berapa gitu. Jadi nggak banyak yang bisa diklaim di work as practitioner itu. Jadi memang benar-benar harus ya ngajar gitu ya, harus ngisi apa gitu ya, ngisi kegiatan apa atau bikin sesuatu gitu, atau bikin webinar kayak dengan digital learning itu sih menurut saya itu udah paling pas sih, karena di situ nggak ada batasan. Di situ di daerah kan yang kiri ini, yang education ini nggak ada batasan berapa yang bisa diklaim gitu. Jadi memang karena sifatnya kan variasi ya, pasti orang kalau mengajar kan nggak mungkin topik yang sama dong gitu ya. Jadi lebih ke situ sih Mbak Bibi. Oke. Itu berarti rata-rata pengisiannya gitu ya Bu ya, namanya apa, judulnya apa, terus nanti minta deskripsi gitu ya. Sama. Nah, ini yang agak beda mungkin di bagian PDU claim code. Ini apa tuh? Ini tuh kalau misalkan saya training atau mengajar di provider yang punya license gitu ya, pasti akan ada claim code-nya lah gitu ya. Dan ini bisa langsung otomatis dimasukin. Jadi lebih mudah, tidak perlu tadi yang banyak gitu ya. Jadi langsung ya, diisi kodenya apa gitu ya, misalnya ini terus apply. Jadi lebih mudah. Jadi memang diuntungkan untuk yang mengambil training atau mengajar di registered ya, yang provider registered yang PMI. Berarti udah tinggal masukin, nggak perlu ngetik judul deskripsi tadi itu ya. Oke. Nah Bu, ini kan tadi 60 per 3 tahun. Misalkan tiba-tiba segitu keasikannya belajar segala macam dimasukin, ternyata lebih dari 60. Itu apa sisanya bisa buat ke cycle berikutnya atau hangus atau gimana? Betul banget. Nah ini contoh saya sebenarnya 10,25 ini itu sebenarnya lebihan yang saya masukin gitu. Jadi saya sejak report video untuk yang perpanjangan kemarin itu saya belum masukin lagi. Jadi ini lebihan saya nih tabungannya 10,25 ini. Jadi sebenarnya nggak rugi. Jadi kalau belajar kebanyakan gitu ya terlalu sangat gitu ya, sangat banget gitu, lebih itu nggak akan hangus kok. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau hajar aja. Betul. Ini sorry Mbak Baby, ini aku baru ketemu lagi ini menunya. Jadi di sini di bagian dashboard, ya. Di bagian dashboard juga kalau diklik lagi yang bagian activity, bagian report PDU, kita bisa lihat nih berapa maksimum ini ya, ini. Berapa maksimum untuk masing-masing masing-masing kategori. Jadi education itu maksimum 35, giving back maksimum 25. Terus di
talent triangle untuk education juga ada maksimumnya. Technical maksimum 8, minimum 8, leadership minimum 8, strategic minimum 8. Sorry, ini yang education tadi minimum ya. Jadi education tadi nggak ada batasnya. Tapi kalau giving back ada batasnya justru. Jadi memang banyakin di education gitu ya. Banyakin belajar gitu ya. Untuk belajar, untuk update. Sedangkan giving back tadi kan karena ada workingnya, jadi dibatasi, udah dibatasi working as practitioner cuma bisa 8, mau sepanjang 3 tahun itu kerja project cuma dibatasi 8. Berarti kan itu di 8 hitungnya kan 8 jam ya. 8 jam. Kayak begitu dia. Oke. Nah, itu good scenario ya. Kalau kelebihan, kalau tiba-tiba lupa, udah diinget, tadi kan diingetin 30 hari sebelum expire di email, nggak ngecek email, atau nggak ngecek junk spam, atau nggak ngeh juga, nggak tahu, itu gimana tiba-tiba angus? Harus tes lagi ya, harus tes lagi kalau nggak salah. Jadi saya sampai lupa, dan kalau saya sih karena saya itu perjuangannya cukup berat ya untuk mengambil sertifikasi ini, jadi saya ingat banget habisnya kapan, jadi ya ancer-ancer lah, tahun ini gitu ya, tahun ini bulan apa mungkin lupa, jadi ancer-ancer tahun ini tuh harus perpanjang nih, dan khawatir juga kalau misalkan udah lupa nih ya, 30 hari baru dapat email reminder itu, 30 hari nggak panik. Kalau misalnya masih kurang banyak, itu bisa diambil dari baca buku. Karena kan mungkin kalau jadwal training mungkin kan terbatas kan. Ada waktu-waktunya ya. Bisa diambil dari baca buku. Karena baca buku itu juga nggak ada auditnya lah, jadi nggak akan dicek sama PMI gitu. Jadi kita bisa klaim sesuai dengan self judgment. Tapi ini bukan maksudnya untuk tricky ya, bukan maksudnya untuk tricky, tapi maksudnya jalan lain adalah bisa untuk baca buku, karena ya itu tadi, karena mungkin ada keterbatasan gitu kan. Jadi ada satu buku yang saya masukkan. Nah, kebetulan saya memang baca buku itu dalam periode 3 tahun itu, cuman saya lupa kalau kapannya gitu ya. Kapannya itu lupa gitu. Jadi ya dikira-kira aja, kira-kira bacanya itu tahun ini, bulan ini gitu ya. Terus diisi talent triangle-nya berapa. Bagian saya nggak bisa kasih pedoman ya atau guidance harus berapa, karena mereka juga batasi. Jadi benar-benar self judgment-nya PM, karena yang ya kalau as a PM harusnya udah tahu dengan baca buku itu, dengan ikut training itu kan dapat apa, udah pasti tahu lah. Itu profesi kan, udah profesional loh, pasti nggak bisa, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi, gitu sih kalau tips saya sih, baca buku, bisa mulai dengan baca buku. Jadi tambahan gitu ya. Ya, jadi tambahan. Atau kalau mau gampang lagi ya, itu hubungi DC Learning, misalkan saya mau ngisi ini gitu kan, gitu. Ya benar sih. Jadi teman-teman yang emang suka baca buku juga ya, selain dapat ilmu bisa buat nambahin video gitu. Betul. Kadang-kadang soalnya kita lupa kan, udah pernah baca gitu kan, kapan baca gitu, kayak gitu. Jadi saya juga mungkin karena faktor agak kepepet gitu ya, jadi teringat gitu. Oh iya ya kan, buku ini dibaca gitu. Ini bisa sih. Jadi nggak susah sih. Menurut saya sih nggak susah, untuk perpanjang nggak susah. Pokoknya sebetulnya intinya sih jangan sampai lupa, karena kan perjuangannya udah panjang ya. Eligible atau enggak, deg-degan juga kan tuh. Belum lagi ujiannya juga. Aduh, jangan sampai lupa. Jangan sampai tes lagi, karena ya itu kan berarti kan kita pulang dari awal ya, mesti belajar lagi, materinya juga belum tentu sama, harus jadi harus ya kita harus punya rencana lah, at least 3 tahun ini gitu kan, nggak perlu detail, tapi kita udah kira-kira tahu lah, dalam 3 tahun ini untuk perpanjang video butuh apa. Nah, waktu ibu perpanjang kemarin ada biayanya nggak sih? Nah, itu
prasyarat terpenting kedua. Jadi setelah video sebenarnya, jadi menurut saya itu report video itu nggak ada masalah. Yang penting siapin uangnya. Yang penting siapin uangnya, karena kalau udah report nggak bayar ya nggak perpanjang juga gitu. Asik. Berapa Bu? Kebetulan kalau saya itu bukan member, nggak perlu dicontoh karena itu pilihan ya, pilihan. Pilihan. Jadi untuk non member itu renewal itu $150. Untuk 3 tahun, nggak menurut saya nggak terlalu mahal lah dibandingin sertifikasi lain ya. Menurut saya cukup make sense lah, cukup make sense untuk 3 tahun. Berarti kan anggapnya setahun $50 ya, itu ya nggak terlalu mahal lah ya. Terus kalau untuk member itu hanya $60. Oke. Cuman mesti di take note bahwa as a member itu ada biaya subscribe kan, $129 per tahun. Jadi hitung-hitungan sendiri aja gitu. Jadi bebas kalau itu. Iya. Kan ada keuntungan menjadi member kan, ada banyak banget keuntungan menjadi member. Terus kalau member gimana ya itu di pertimbangan masing-masing. Yes. Kalau jadi member tadi mungkin maintain videonya lebih murah kuat gitu ya, tapi bayar juga tetap per tahun 129 gitu. Tapi kan dapat banyak resource yang ada di PMI. Iya, betul. Ini bisa di-download gitu kan ibaratnya. Tuh. Terus beberapa webinar yang diselenggarakan oleh PMI kan gratis untuk member. Iya, jadi betul. langsung bisa klik video, video. Iya, sebetulnya banyak juga sih manfaatnya kalau memang mau member, itu preference aja ya. Iya, itu pertimbangan masing-masing, sekali lagi pertimbangan masing-masing. Oke deh. Bu, kira-kira ada tambahan lain nggak soal maintenance sertifikasi ini? Tadi ya, kalau menurut saya sih report video gampang. Yang penting jangan lupa bayarnya gitu ya. Dan itu prosesnya cepat banget. Jadi report video selesai, bayar, udah langsung update gitu. Jadi benar-benar hampir instan kali ya gitu ya. Jadi bayarnya juga gampang, bisa pakai credit card, bisa pakai PayPal gitu, nggak susah sih. Menurut saya itu maintain sertifikasi ini bukan sesuatu beban ya. Maksudnya ya kalau buat orang yang mungkin selalu ingin berkembang gitu ya, selalu ingin menjadi lebih baik gitu ya, kayak saya gitu, belajar dikit-dikit gitu ya, itu nggak masalah gitu ya. Maksudnya memang udah proses yang sehari-hari dijalankan. Iya. Paling mungkin supaya nggak terlalu lupa, misalnya ngisi webinar langsung aja kali ya. Langsung di record gitu ya. Tapi ya kalau nggak sempat juga nggak apa-apa gitu. Catat sendiri dulu gitu. Catat sendiri ya. Oke deh, berarti prosesnya tadi lumayan cepet ya. Misalnya pada saat klaim nggak sampai 1x24 jam udah di-approve rata-rata. Betul. Asal nggak apa sih namanya ya, tinggi gitu ya. Maksudnya kayak banyak sekali klaim 15 gitu, itu kan mungkin menjadi alert ya di mereka gitu ya. 15 jam sekali kegiatan itu apa aja lumayan nggak umum lah, maksudnya training 15 jam gitu misalnya gitu kan. Jadi mungkin ada jeda lah gitu, tapi nggak akan ditolak sih. Saya nggak ada yang ditolak nih, mungkin karena juga kecil-kecil ya, maksudnya banyak tapi kecil-kecil. Bu Nanti, ini kira-kira kita udah cerita banyak ya dari awal yang harus disiapin apa, terus maintain video ini manfaatnya sebenarnya buat apa sih, terus berapa lama, terus berapa banyak, caranya gimana, tadi udah sampai simulasi juga kan, masukinnya kayak gimana, terus biayanya juga berapa. Nah kayak gitu-gitu informasinya udah lengkap kali ya Bu ya? Atau ada lagi? Nah, kalau misalkan masih butuh informasi lebih lanjut, sebenarnya di halamannya PMI sendiri itu menurut saya penjelasannya sudah sangat lengkap. Jadi kalau misalkan biasanya itu yang menjadi keraguan adalah bagaimana cara mengisi triangle itu kan. Itu juga ada satu guidance, bukan guidance cara ngitungnya ya, tapi guidance kira-kira kayak gimana sih talent triangle, maksudnya apa gitu. Jadi
untuk apa ya, untuk menegaskan kembali gitu bahwa ini tuh self assessment gitu kan, bahwa ini self assessment, jadi bisa dibaca-baca. Dan untuk batasan-batasan tadi ya, minimum maksimum juga dijabarkan semua sama PMI. Jadi di PMI ada semua. Dan kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa juga menghubungi saya atau menghubungi Dewa Learning gitu ya, Mbak Baby ya. Ya, boleh. Feel free to help. Sama sebetulnya ada handbooknya juga ya Bu ya, CCR handbook. Ada CCR handbook, betul namanya itu. Jadi di situ juga lumayan lengkap sih ya Bu ya, tadi misalnya ada berapa maksimum minimum dan segala macam gitu ya. Pokoknya semuanya tersedia di PMI.org. Iya, ada sih. Tapi tadi benar kata Bu Devi, kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain boleh. Nanti kalau kenal Bu Devi mau nanya langsung boleh, atau di LinkedIn juga pasti gampang dicari ya Bu ya. Pada minta Devi BMP. Nggak, jarang update pada aja. Ya, atau tulis di kolom komentar di YouTube ini, nanti kita bantu sampaikan ke Bu Devi ya Bu ya. Nanti kita bikin sesi pertanyaan dalam bentuk apa lagi nih, apakah Dynamic Talk lagi atau kita bikin webinar lagi gitu ya, bisa juga kan. Atau mau langsung kontak tim Decolearning juga boleh, silahkan. Bu Devi, thank you, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan sharingnya bisa menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan yang bingung nih maintain video tuh gimana sih prosesnya gitu ya. Iya, sama-sama loh. Semoga bermanfaat. Terus semangat ya, maksudnya ya meskipun pandemi banyak keterbatasan gitu ya, tapi tetap kok banyak provider kayak Decolearning ini yang bisa bantu lah gitu ya, pasti kan. Ya, siap. Thank you Bu Devi, sehat-sehat selalu ya rekan-rekan profesional. Bu Devi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat, dan kalau ternyata rekan-rekan profesional ngerasa oh video ini kayaknya perlu deh teman saya tahu nih, yang ini tahu, boleh di-share, silahkan linknya, link YouTube-nya di-share, kemudian di-like, di-komen. Kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu, bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!